beserta keluarga besarnya, semoga apa yang menjadi hajat dan keinginan serta doa kita bersama di majelis ini, di tempat ini, Allah kabulkan, amin. Tak lupa para sepuh, ada ibu atau para sepuh, Ibu Haja Sulaiman, Ibu RT, Ibu Anis, Bu Badrul, Bu Mu, bersejadah para ibu, serta bisa beten kaula sepuh tadi situng persitungan, namun tak bisa mengurangi rasa hormat beten kaula da aju dan saja hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam Kak Dinto sebenarnya cuma 1 minggu ya Bu kita nggak ketemu. Terasa lama Bu ya. Seminggu ampun kerong rasanya tadi, ampun abid terasa tadi. Alhamdulillah pada malam Kak Dinto setelah kita melewati bulan Maulid yang penuh dengan kemuliaan, kita merayakan bulan Maulid dari rumah ke rumah, dari rumah anggota ke rumah anggota yang lainnya, dengan harapan semoga kita bisa termasuk umat yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, amin ya rabbal alamin. Para ibu, para anggota, para undangan sebadan kaula mulyaki, pertama ngereng kita melanjutkan pembahasan kitab Lubabul Hadis nanti yang dikarang oleh Ibnu Jamaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Kelaban harapan moga Fatihah yang kita khususkan kepada beliau senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita khususkan Ketua Ibu Siti Nurhayati dan mungkin yang lain yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya semuanya, Allah cemeraki istajanah kita semuanya. Yang mungkin mulai batuknya sudah mulai bunyi semuanya. Ya Bu, sekarang kondisinya memang panas celup. Jadi memang harus stamina kita yang harus kita jaga. Dan batuk sekarang itu bukan hanya harian, rata-rata 1 bulan 2 bulan. Harus staminanya harus kuat. Semoga Allah angkat penyakitnya kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ibu, para anggota sebadan kaula mulyaki, jadi perlu diingat kembali, jadi kitab yang akan kita bahas di dalam Majelis Nurun Nisa Basmalah ini saya daftarkan ada 2 nanti. Satunya Adabul Mar'ah, yang kedua yaitu Lubabul Hadis. Lubabul Hadis saya ingatkan adalah hadis-hadis sahih yang diringkas dan asal-asalnya dan syaratnya sudah jelas, hadis yang sahih dan kuat yang terdiri dari 400 hadis dan terdapat 40 bab. Setiap babnya itu ada 10 ya. Kita masih memasuki bab pertama, yaitu keutamaan ilmu dan orang yang mencari dan mengajarkan ilmu ya. Kita sudah sampai ke hadis berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Sudah mencapai dari 6 hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, akrimu muljaaki hedakapi, mulyano sira kabeh al ulamaa ing para alim ulama, kepada orang yang mengajarkan ilmu. Fa innahum mongko satuhune para ulama iku, karena ulama itu indallahi kurama'un, yaitu di sisi Allah adalah mulia, mukarramuna, yang dimuliakan oleh semuanya. Nah ini Bu, jadi kita punya kewajiban menabi dimen. Mungkin para sepuh kita semuanya pernah mengaji kitab yang namanya Ta'lim Muta'allim ya, yaitu kitab yang mengajarkan bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya yaitu menghormati orang yang mengajarkan ilmu, siapapun itu, siapapun, tidak pilih-pilih.
Andai kata orang yang mengajarkan ilmu kepada kita itu orang yang lebih rendah ekonominya, orang yang tidak punya, lebih kecil, lebih muda, tapi dia orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita wajib mentaatinya, menghormatinya. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata kepada para sahabat, saya akan membeli satu huruf itu dengan 1000 dirham. Kira-kira kita 1 dirham punya, Bu? Setengah emas punya kita. Lo Andi 1 ringgit. Sedun, Bu. Yang punya siapa ngacul? Oh, Bogor sama PT. Ya. Sayyidina Ali akan membeli satu ilmu, satu huruf itu dengan 1000 dirham. Kita nggak bisa kan, Bu. Oleh sebab itu, kalaupun kita tidak bisa membeli ilmu orang yang mengajarkan kepada kita itu dengan satu hurufnya saja dengan 1000 dirham, jangankan 1000 dirham, Bu, 10.000 saus, 10.000 saja, kira-kira kita mampu apa enggak? Kayak Ibu Sulaiman mengajarkan ke anak-anak kita, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf? Berapa huruf? Alif, mim, alif lam he, alif lam ro, 17 ya? mim, nun, alif lam ro, ha, atau belum? 17. Bismillahirrahmanirrahim saja nekat 17 huruf, Bu. Berarti 17 dikalikan 10.000 saja berapa? 170.000. Nah, sanggup enggak kita membayar orang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim? Sekali Bismillahirrahmanirrahim 170.000. Bismillah tok nih, Kak. Bismillah tok tadi. Belum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf itu? Subhanallah. Kita sudah tidak sanggup ya. Kita mengalihkan satu huruf saja 10.000 seakan angkat tangan tadi. Oleh sebab itu ngereng para ibu, para anggota, para undangan sebatan kaula amul yakin. Kalau kita ingin ilmu anak-anak kita manfaat, ayo muliakan guru anak-anak kita. Makanya Nabi Dimen, Bu, dan gula nggak pernah berpikir ke sana. Kenapa orang tua saya dulu itu Nabi monduk ngambil kerupuk kebanyak esa, Bu. Iki nok enggone gurune. Nek sapa mikir segurune. Nabi bunyai sudah beda, mereka sudah pasti tadi. Guru yang mengajarkan di sekolah dan di madrasah. Kula bingung lah, Bu. Lo begini Kak, takut begini sera. Akhirnya terpaksa saya juga mengasihkan waktu itu ke Pak Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman Bu Madrasah. Akhirnya yang dikenal, Bu. Thank you. Nah, itu contoh kecil. Bagaimana orang tua kita mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati guru untuk loman dek guru. Thank you. Makanya cepon para alim ulama, montero anak cucunya kamu itu sogi kaya, cek bikin dek guru nama. Itu, Bu, yang diajarkan oleh para alim ulama. Ayo seloman ke guru itu seloman. Thank you. Nah, kita kadang tidak, Bu. Terus mengaji anak, terus madrasah anak, terus gratis. Betul? SPP 10.000 saja, 15.000 mungkin cuma untuk bayar lampu, menjera 3 bulan sekali. Aduh. Bahkan sampai etaki di guru. Betul? Bagaimana anak kita bisa manfaat kalau kita sendiri sebagai orang tuanya tidak mampu memuliakan ilmu anak kita dan guru anak-anak kita? Thank you. Ayo mulai dari kita sendiri. Para ulama sering mengajarkan, para kiai, para bunyai sering mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin punya keturunan yang soki, kaya, sukses dunia dan akhiratnya, ayo seloman do orang lain, ya, cekebike teti orang. Itu yang diajarkan oleh para kiai kita.
Karena apa? Kesuksesan anak-anak kita, kesuksesan dunia dan akhirat anak-anak kita tergantung kita, Bu, yang sepona. Kalau orang sepona kita selalu mengajarkan untuk bertoleransi, hidup bersosial dengan beletangga, insya Allah anak-anak kita meskipun tidak diajarkan langsung, anak-anak kita kan ndelok, istilahnya apa, Bu? Ajeling. Oh, tangan yang tua dek mereka. Dan kula hanya cerita kecil saja, Bu, tidak menyombongkan diri. Orang tua dan kula kan pendidikannya rendah, beda dengan kita tadi. Dan compok mereka di tempat nongkrongnya para takmir Masjid Al Jihad. Setiap hari tamunya sama, bener tamu sebenarnya itu teman ngobrol sesama takmir, tangki Bu. Nah, ketika ada takmir masjid mereka entar dek compok, itu pasti kopi susu itu pasti keluar, Bu. Kita sena anak gini kene tamu nih panco tuh ada yang boleh beda tamu nih bang kayak lo bang tamu bener tamu ya setiap hari, Bu, tadi bener tamu, tapi minimal paling dikit kan kopi susu keluar, Bu. Padahal itu mungkin cara orang tua kita mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati orang yang datang ke rumah kita, walaupun itu mungkin hanya air putih. Tadi kita metamai de orang itu karena benar tadi beda sekete, beda ya meskipun acacanya jem-jem ya beda naik pote saus gininya tadi nah pernah beda selok kebe ketika ada tamu itu pokpak sebeda tamu itu kebiasaan dan kita bisa meneliti, Bu. Mana biar yang sepone kalau manda orang lain cara menghormati, insya Allah anak-anaknya sukses kan, rata-rata. Ya, anak-anaknya sukses rata-rata dan itu yang diajarkan mungkin orang tua kita. Makanya mereng tadi meskipun tamu ini kan seangkutnya tidak mengharap itu, karena tamu ini kan luar biasa, Bu. Tamu kalau mendayo tamu ke kita itu membawa berkah, para malaikat membawa berkah. Ketika pulangnya bawa dosa kecil kita, mereka keutamaan tamu. Dan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, muliakan tamunya. Mereka ajarannya, Bu, tadi. Makanya Nabi orientimen kan itu sebenarnya kitabnya nggak sampai banyak, Bu, tapi sedikit dilakukan Nabi orientimen tadi, Bu. Bisa bismillah, bisa bismillah, bisa lompat takir ke Surabaya. Kenapa? Bismillahnya suci dari ate, ikhlas, Bu. Mana bisa makan, susah untuk ikhlas, Bu. Kita yang pegawai negeri ini apalagi diiming-iming sertifikasi. Diiming-iming sertifikasi tunjangan fungsional, kayak saya diiming-iming oleh Tukin tunjangan ini, tunjangan itu, sehingga sedikit apa yang kita lakukan berharap tunjangan yang akan cair terus. Betul. Jadi setiap tanda tangan yang kita tanda tangan kapan ini cairnya? Tanda tangan belum selesai, cairnya sudah ditanyakan. Ini bedanya kita dengan para guru kita dulu. Makanya, Bu, kalau kita profesinya sebagai seorang guru itu sangat mulia. Karena gurulah anak-anak kita bisa menjadi orang yang sukses. Iya. Sekali lagi ayo muliakan. Kalau kita apalagi profesinya sebagai guru ya. Guru itu kenapa disebut pahlawan tanpa jasa? Karena dari gurulah akan melahirkan seorang presiden. Dari gurulah akan menjadikan seorang menteri, seorang bupati, seorang gubernur. Tanpa guru nggak ada. Tanpa guru nggak ada. Oleh sebab itu ayo muliakan guru-guru anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita. Nabi apangki sarang guru, ayo minimal kita nyapa, Bu, guru anak kita. Bahkan kalau dalam kitab Ta'lim Muta'allim Kak Dirto, kalau ingin ilmunya manfaat, bukan hanya memuliakan orang yang mengajarkan ilmu, di situ bahkan hewan-hewan peliharaan orang yang mengajarkan ilmu Nabi Dimen juga harus dimuliakan, Bu. Saking dari mana orang yang mengajarkan ilmu luar biasa, kan gitu. Ya, kita bisa enggak?
Kita bisa enggak? Jangan, nggak bisa Bu. Makanya ya Allah subhanallah tangki Pak Royo neka guru dan gula lambat tangki. Tapi saya setiap ketemu pasti saya menyapa. Seandainya bisa songkem, saya kepingin nyongkem, kita tuh nggak mau gitu loh. Mau teman saya. Mau. Tangki. Iya mana kau Kita teman. Sementara anak-anak kita sekarang sudah jauh dari akhlak seperti itu. Nah, ayo kita motivasi anak-anak kita untuk senantiasa memuliakan gurunya, sehingga kalau insya Allah kepada gurunya memuliakan, kepada kita pun akan memuliakan. Selanjutnya Bu, lagi dua saja ya kata yang kita kaji pada malam hari ini.